Selamat pagi teman-teman semua. Minggu ini kita akan masuk ke chapter 1 tentang Information System pada Accountants Perspective ya. Lalu apa tujuan dari chapter 1 ini? Chapter 1 ini bertujuan satu untuk memahami tentang alur informasi utama dalam lingkungan bisnis. Kedua, dapat memahami perbedaan antara accounting information system dan manajemen information system. Ketiga, memahami juga tentang perbedaan antara financial transaksi dan non-financial transaksi. Selanjutnya, mengetahui model umum dari sistem informasi. Lalu, familiar dengan fungsi area dalam bisnis. Selanjutnya, paham tentang stage dari sistem informasi evolusinya ya. Kemudian, memahami hubungan antara tiga peran dari sistem informasi dari akuntan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke internal dan external information flow ya. Jadi arus ini ya. Arus internal dan eksternal informasi itu seperti apa? Kalau untuk ke internal itu ada yang di dalam segitiga ini, sedangkan yang di luar ada customer, supplier, stakeholders. Untuk di dalam top management, middle management, operation management, operation personnel, lalu day to day operation information. Nah, internal information flow itu seperti apa? Ada yang sifatnya horizontal, ada yang vertikal ya. Teman-teman bisa baca di sini. Lalu information requirement. Setiap grup user ini mempunyai kebutuhan akan informasi. Untuk the higher level, posisi yang tertinggi dari organisasi itu mereka butuh informasi yang lebih besar sifatnya ya, lebih besar dan menyeluruh, sedangkan semakin ke bawah levelnya itu dia hanya membutuhkan lebih sedikit. Nah, informasi dalam bisnis ini need to be appropriately managed ya, butuh di manage dengan tepat karena ia vital ya, vital to the survival of contemporary business. Jadi dia adalah hal yang vital untuk kelangsungan suatu bisnis. Lalu sistem itu sendiri apa? Nah, di sini adalah a group of interrelated ya, multiple component or subsystem that serve a common purpose. Jadi adalah sekelompok komponen yang saling terkait ya, that serve a common, untuk menghasilkan suatu tujuannya. Nah, jadi dia ada sistem atau subsistem. Sistem itu adalah komponen yang a larger system, sedangkan subnya itu adalah focus of attention bagiannya gitu ya, bagian dari sistem itu sendiri. Nah, di sini teman-teman dapat dibaca terlebih dahulu mana yang kira-kira sulit dipahami, akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Sistem itu sendiri dia saling terkait, sistem interdependensi ya, saling ketergantungan. Dia tidak sendiri-sendiri, tapi dia saling bergantung satu sama lain. Bila all distinct part must be functional or the system will be fail gitu ya, dia akan gagal bila dia gagal. Di sini all distinct part must be functional, jadi setiap partnya itu
menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Bila tidak, maka akan gagal. Fungsi-fungsi ini saling terkait, saling tergantung satu sama lain. Nah, sistem informasi itu apa gitu ya? Satu set dari prosedur formal di mana data itu dikoleksi, diproses menjadi suatu informasi yang akan didistribusikan kepada penggunanya. Transaksi ya, contohnya ini transaksi dalam suatu bisnis itu kan ada transaksinya, ada financial transaksi dan ada juga non financial transaksi. Financial transaksi itu yang terkait dengan kegiatan ekonomi event ya, economic event that affect the asset and equity of the organisasi. Sedangkan non financial itu yang tidak berhubungan, jadi ya misalnya tentang, nah ini kalau dicontohkan lebih jelasnya itu tentang pemesanan gitu ya, tentang airline reservation. Jadi dia tidak terkait langsung dengan, misalnya kalau financial itu pembelian tiket. Nah pembelian tiket itu ada unsur keuangannya. Bagaimana dengan reservasi? Nah, an airline reservation, no commitment by the customer. Komitmennya ketika transaksi itu terjadi gitu ya. Nah ini alurnya, transaksi finansial, non finansial diolah oleh information system menjadi suatu informasi yang berguna untuk pengguna, user decision. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang AIS versus MIS, Accounting Information System dan Management Information System. Nah, kalau AIS itu financial transaction seperti sale of good, penjualan gitu ya, atau non financial transaction that berpengaruh langsung pada proses pada financial transaksi. Contohnya ini ada apa? Addition of newly approved vendor yang ditambahkan. Sedangkan MIS itu adalah non-financial transaksi that are normally processed by traditional AIS seperti tracking customer complaint customer complaint itu ditampung. Nah itu nanti adalah termasuk dalam MIS, bukan di dalam AIS. Sampai di sini mungkin teman-teman bisa membedakan ya antara AIS dan MIS. Kalau di dalam struktur organisasinya dijelaskan bagannya seperti ini ya, IS, AIS, MIS gitu ya. TPS itu adalah Transaction Processing System, AGL General Ledger, FRS Financial Reporting System, MRS Management Reporting System. Nah di sini untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah menggunakan sistem informasi keuangan bisa membayangkan seperti apa sih sistem informasi akuntansi ya. Di sini ada data koleksi, data collection, data processing, data management, dan information generation. Jadi di dalam misalnya saat menggunakan sistem informasi akuntansi ya, data itu kan dikoleksi dulu. Kita mau misalnya menginput data transaksi suatu pembelian, kita mempunyai datanya, apa saja data pembelian ini gitu kan ya. Nah kita capture transaksi ini, lalu direkod datanya ada di dalam form, lalu divalidating dan diedit. Ini adalah proses data sebelum diinput ke dalam, diproses ke dalam sistem ya. Nah setelah itu baru di data processing, datanya diproses ke dalam sistem. Nah untuk apa? Untuk data management. Data management itu storing, retrieving, deleting. Nah ini nanti data ini tersimpan di dalam sistem tersebut. Retrieving yang bisa dipanggil sewaktu-waktu, dan bila tidak digunakan ya akan di delete. Nah bagaimana sih karakter dari
informasi yang berguna itu dia relevan, dia timeliness, jadi tidak, dia selalu bisa digunakan gitu ya. Akurasi, ketepatan, free from material error, jadi tidak ada kesalahan, completeness, lengkap, all information essential, jadi datanya lengkap untuk to a decision, untuk suatu keputusan, summarization, jadi dia terangkum gitu ya untuk suatu kebutuhan, untuk kebutuhan usernya itu deh. Oke, mungkin pertemuan ini karena di sini ada 40 slide dan ini dalam bahasa Inggris, teman-teman pahami dulu ini sampai slide ke-23 ya. Nanti minggu depan kita akan teruskan sampai slide-nya sampai slide terakhir ya. Di sini ada sampai slide 41. Di sini bagaimana sih peran akuntan gitu ya pada suatu sistem. Dia bisa di dalam, pada saat sistem itu didesain dan pada saat sistem itu dia sebagai sistem auditor juga bisa, seorang akuntan juga bisa sebagai sistem designer ya. Jadi ketika sistem informasi itu dibuat oleh IT, ada penghubungnya yaitu akuntan yang bisa memahami bagaimana dia menerjemahkan peristiwa yang financial tadi ya, financial informasi ini ke dalam suatu sistem informasi. Jadi teman-teman ibaratkan ada seorang IT yang mau membuat sistem informasi akuntansi, dia tidak akan mengerti, dia tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuan seorang akuntan yang memahami tentang prosedur dalam pembuatan laporan keuangan, misalnya apa saja yang dibutuhkan, alurnya seperti apa. Bila akuntan ini tidak turut andil, maka sistem informasi akuntansi tersebut juga tidak akan bisa dihasilkan. Seperti itu ya gambaran awalnya.